Selanjutnya kita akan bahas example 2. Nah, ini contoh soal yang menceritakan fenomena bagaimana ada 3 titik begitu ya, A, B, dan C terletak di sepanjang garis horizontal. Itu ya, misalnya garis horizontal begini, ini ada A, ini B, ini C. Nah, sebuah muatan positif dirilis gitu ya, dilepas di titik A dan kemudian bergerak menuju titik B. Jadi kalau ada muatan positif, ketika diletakkan di A, maka dia akan bergerak ke B. Sesampainya di B, gitu ya, muatan tersebut ternyata melanjutkan perjalanan begitu menuju C. Jadi dia juga akan terus bergerak ke C. Nah, kita tahu bahwa muatan positif itu bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Maka kita bisa simpulkan dari fenomena ini, VA atau potensial di A lebih besar dibanding VB, lebih besar dibanding VC. Gitu ya. Ini sudah sangat menggambarkan soalnya ada higher potensialnya A dan lower potensialnya di C. Nah, pertanyaannya adalah, assuming that only motion along the line is possible, artinya tidak ada titik lain atau garis lain atau tempat lain yang bisa dijadikan arah gerak dari sebuah muatan tersebut, gitu ya. Jadi kemungkinannya cuma 3 ini. Apa yang terjadi jika yang dites adalah muatannya negatif dan diletakkan di titik B, gitu ya, di titik B. Maka kita bisa ingat-ingat kembali, gitu ya, prinsipnya bahwa muatan negatif itu bergerak dari potensial yang lebih rendah ke potensial yang lebih tinggi. Kalau kita tahu bahwa A lebih tinggi dibanding B, B lebih tinggi dibanding C, maka ketika ada muatan negatif di titik B, maka dia akan mencari titik yang memiliki potensi listrik lebih tinggi, yaitu di A. Maka dia akan bergerak ke A. Begitu ya. Sekali lagi, kalau yang positif dia bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah, kalau negatif dia bergerak dari potensial rendah ke tinggi, gitu ya. Kita tahu urutannya A lebih tinggi dibanding B, potensial B lebih tinggi dibanding potensial C. Nah, selanjutnya untuk example 3, mungkin kita akan coba bahas di video selanjutnya. Terima kasih.